Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gue ya, iklan itu sama kayak partai politik. Cuma ngasih bukti bukan janji. Ngasih janji bukan bukti gitu. Memberikan janji bukan bukti. Contohnya ya, iklan pemutih kulit. Di iklan dia bilang bisa mutihin kulit dalam waktu 2 minggu. Gue kasih tau teman-teman, itu semua bohong men. Serius, soalnya gue pakai itu produk memutih kulit dari gue kelas 6 SD. Sampai sekarang gak putih-putih. Sekalinya putih paling cuma bintik-bintik. Panu. Ini mutihin kulit dalam waktu 2 minggu. Ini mah kulitnya bukan pakai lotion men, dikerik kayak kelapa. Dan ini gue tuh bingung sama orang-orang hitam yang pengen mutihin kulitnya. Dia hitam pengen mutihin kulit pakai produk pemutih kulit. Padahal kita semua tahu warna hitam kalau dicampur sama warna putih hasilnya bukan jadi, nah betul, jadi abu-abu men. Kulit warnanya abu-abu. Itu kulit atau adukan semen. Dan kalau ditanya gak enak, warna kulit lu apa? Putih bersih. Lu apa? Kuning langsat. Lu abu-abu monyet. Dan di Jakarta itu lagi sering banget banjir men. Nih gue kasih tau ya. Gue dapet ilmu ini waktu gue nampil di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Katanya cewek kalau ada banjir terus banjirnya sepinggang, cewek itu gak boleh kerendam sedikit pun. Gak boleh, soalnya air banjir itu kotor, banyak kumannya. Kalau lu kerendam itu bisa ngerusak sistem reproduksi lu. Dan lagian air banjir kan banyak sampahnya. Kalau ada yang nyangkut gimana? Bungkus teh sisri, styrofoam, gedebong pisang. Dan kita semua tahu sistem reproduksi itu saat sel telur ketemu sama sel sperma. Dan berdasarkan yang kita lihat di buku-buku, sel sperma itu bentuknya kayak apa? Kayak kecebong. Jadi gue takut cewek-cewek kalau lu kerendam, gue takut sel telur lu tuh ketipu. Dia kerendam dikirain ada sel sperma mau masuk, ternyata kecebong. Masuk jadi janin. Jadi manusia setengah kodok. Gue ini telat sunat. Gue tuh baru sunat kelas 3 SMP. Dan sialnya teman-teman gue tuh pada tahu. Itu gara-gara waktu kelas 2 SMP gue tuh ke toilet rame-rame. Gue ke toilet berempat, gue juga gak tahu kenapa gue ke toiletnya tuh rame-rame. Padahal di sana gue cuma kencing aja. Enggak koreografi juga gitu. Enggak Judy, tap gitu. Enggak gitu. Dan saat itu kelas 2 SMP temen gue tuh ngajakin buat saling lihat-lihatan. Gue tuh awalnya udah gak mau kayak, udahlah gak usah, punya kita sama kok. Punya gue gak bercabang gitu, enggak. Sama aja. Dan gue tuh ya, dan gue akhirnya karena kalah suara, akhirnya kita sepakat buat lihat-lihatan. Tapi itu dulu itu gue punya kemampuan buat bikin ini gue tuh kayak kelihatan udah sunat. Kayak gue bisa gue tarik gitu, zlup gitu, terus kayak udah sunat. Tapi saat itu kelas 2 SMP udah gue tarik-tarik, gak bisa-bisa gitu. Akhirnya gue ketahuan belum sunat. Yang awal yang cuma 3 orang, kemudian jadi satu kelas. Habis itu jadi satu sekolah, habis itu jadi satu angkatan, habis itu jadi satu sekolah. Dan gue tuh jadi diledekin sama semua orang. Gak cuma sama murid, sama guru juga kayak, Cie Yuda belum sunat, itunya masih ada kupluknya, sama kayak bapak. Gurunya belum sunat juga. Dan gue tuh gara-gara ketahuan belum sunat, gue tuh jadi dikucilin dan pergaulan men. Soalnya waktu SMP kita kan masa awal-awal kita mulai bandel gitu. Teman-teman gue tuh pada sering banget nonton video gituan ya. Gue liatin, gue coba untuk gabung, gue liat juga dong, langsung bilang, udah sana-sana lu belum sunat gak boleh. Ini gue belum sunat gak boleh men. Dikira kalau belum sunat gak bisa bangun kali ya. Serius, bangun tuh bisa. Ya walaupun di ujungnya masih ada tetelan yang ngegantung gitu. Dan ini kan, gue tuh ya gara-gara sering diledekin kayak gitu. Lu tau apa, gue tuh jadi pengen banget cepet-cepet sunat. Gue pulang ke rumah, gue bilang, Mah Yuda tuh mau sunat. Oh, kamu siapa ya?
Oh iya maaf salah rumah, oh salah rumah ternyata. Dan akhirnya gue sunat gitu, kelas 3 SMP gue sunat dan waktu gue sunat tuh enak, gue tuh kan menurut gue ya, gak enaknya sunat waktu umur udah rada tua gitu tuh gak enak soalnya gue tuh udah punya malu kayak. Ada orang datang, Yuda mau lihat dong itunya, ah janganlah om malu, nanti om kasih 50.000, oh ya udah mau. Murah banget harga diri gue cuma 50.000 gitu. Dan tante gue juga datang gitu, Yuda mau lihat dong nanti dikasih duit. Enak banget men, zaman dulu ngasih lihat ginian aja dapat duit 50.000. Sekarang mana bisa men. Jangankan orang bayar gratis aja nggak dia mau lihat. Dan ini untungnya orang-orang yang sunat itu otaknya bukan otak bisnis men. Coba orang yang sunat itu otaknya otak bisnis. Jadi dibisnisin gitu. Dia habis sunat langsung ke pinggir jalan. Ada orang lewat, tititnya 50.000 bisa lihat atau